Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Kesehatan dari Tibin Nabawi, Bekam, dan juga refleksologi. Maka kita masuk kepada titik Bekam, yang mana titik Bekam ini masuk kepada nomor 16, 14, 15, 16, 17. Lihat di bagian organ tubuh, gambar. Maka titik 16, 17, 18, 19 dari gambar ini, maka dia adalah gambar belakang dari kolon. Dan kolon adalah usus besar yang nanti akan kita pelajari di refleksologi. Dan adapun titik nomor dari 19, maka dia adalah titik jantung. Dan titik nomor 20 serta 21, dia adalah soldier ataupun al-katif. Maka di sini faidahnya sangat besar untuk sakit dari bahu dan juga untuk jari-jari tangan, lengan yang sakit ataupun tanammul ataupun kesemutan, kebas-kebas dari tangan. Maka ini titik-titiknya. Dan adapun titik 20, 4 dan 25, di sini titik dari pankreas. Dan di sini penyakit diabetes mellitus sangat baik. Orang yang mempunyai penyakit diabetes di titik 24 dan 25. Dan pindah kita ke kepala titik 32. Maka tulis ini adalah umumugis. Dan titik ini ditambah yang sebelahnya 34 dan 35 berfungsi untuk menghilangkan semua penyakit dari kepala. Dan titik 32 umumugis ini telah datang nas hadisnya di pelajaran yang lalu. Ta'al kif. Maka di pelajaran yang lalu, di Al-Akhbar As-Sahihah fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang Al-Hijamah, maka telah kita bahas tentang tempat-tempat yang sangat berfaedah di kepala. Seperti nomor 32 ini umumugis. Dan ditambah dengan 34 dan 35, maka di sini membantu sekali untuk menghilangkan rasa sakit di kepala, dari sakit syaqiqah ataupun migrain ataupun Parkinson ataupun daukhah, vertigo, berputar-putar. Dan juga seluruh penyakit sakit kepala dan bahkan penyakit hypertension dan penyakit clot ataupun jaltoh. Apa itu stroke? Maka inilah dari titik-titik yang paling penting di kepala. Dan 36, maka di sini titik pembantu dari umumugis.
Maka inilah dari titik-titik di belakang badan atau di punggung. Dan ini dari titik yang terpenting dalam hijamah. Adapun titik-titik di depan, maka kebanyakan kita menggunakan hijamah al-jafah ataupun bekam tanpa dikeluarkan darah. Lalu kita pindah kepada pelajaran refleksologi. Maka lihat gambar-gambar yang ada. Akhir pembahasan kita masuk kepada titik nomor 16 atau 15, ma'di. Makna ma'di adalah lambung. Maka telah kita bahas tentang permasalahan lambung, dari fungsi dan juga dari penyakit yang ada di lambung. Maka sekarang kita mengirimkan gambar di grup dari anatomi. Maka bisa dilihat mana itu lambung. Maka lambung adalah gambar yang kuning dari yang saya kirim di grup. Maka dilihat sebentar. Inilah lambung. Maka lambung telah kita pelajari di pelajaran yang lalu. Dia adalah anggota tubuh yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Maka makanan yang masuk kepada perut kita dan minuman itu semuanya akan ditampung di lambung dan dilumatkan. Maka seperti kita makan daging yang kenyal dan juga susah untuk dilumatkan di gigi, maka ditelan dan nanti dilumatkan di lambung. Dengan bantuan enzim serta zat asam yang datang dari empedu dan datang dari pankreas, maka di situ terjadi pemrosesan pengasaman makanan. Maka makanan itu akan diproses seperti bubur yang mudah untuk dicerna. Maka disinilah dari fungsi lambung. Kemudian setelah selesai dari lambung, kita masuk kepada nomor 16. Al-Ithna Ashar. Apa makna Al-Ithna Ashar? Nomor 16, dilihat sekarang gambar nomor 16. Lihat. Di mana gambar nomor 16, titiknya di kaki. Maka di sini 16 titiknya di kaki. Dia ada di kaki kanan dan juga di kaki kiri. Dan ini titiknya, makna dari Al-Ithna Ashar, dia adalah usus 12 jari. Dan perlu diketahui barakallahu fikum, usus 12 jari, dia adalah usus bagian pertama yang masuk padanya makanan dari lambung. Maka lambung itu tadi kami sebutkan menjadikan makanan menjadi bubur, dan dalam keadaan penuh enzim dan asam, dan dalam keadaan lumat, maka pertama dimasukkan kepada usus 12 jari. Maka Al-Ithna Ashar atau usus 12 jari, maka bagaimana keadaannya? Usus 12 jari adalah
bagian dari usus halus yang pertama. Dan dia dinamakan 12 jari karena kalau diukur panjangnya dalam jari ini 2 jari jadi 10 ditambah 2, 12. Maka dia hanya pendek. 12 jari sama dengan 20 sampai 25 cm. Dan dia dalam keadaan berbentuk C, seperti huruf C. Maka dia melingkari dari pankreas. Kalau di dalam gambar anatomi tubuh. Maka oleh sebab itu, di sini di gambar kaki, nomor 16, kaki kanan dengan kaki kiri berbeda. Dia berbentuk seperti C. Di kaki kiri dan di kaki kanan agak berbeda posisinya. Kaki kiri di atas, kaki kanan di kiri. Karena begitulah bentuknya seperti C. Lalu apa fungsi usus 12 jari? Pertama, dia menerima hasil makanan yang berupa bubur dari lambung. Maka di usus 12 jari ini mengubah makanan dari bentuk lebih sederhana agar lebih mudah untuk diserap. Dan faedah yang kedua, usus 12 jari ini berperan dalam menyeimbangkan tingkat keasaman makanan yang telah masuk lambung. Diberikan enzim dan juga asam, maka di sini dipisahkan agar penyerapan ke usus halus lebih baik. Dan usus 12 jari dari faedahnya juga, dia mulai menyerap dari nutrisi makanan yang sudah menjadi bubur yang keluar dari lambung tersebut. Dan usus ini akan mengeluarkan hormon yang bernama kolesistokinin yang dapat membantu penyerapan lemak dan protein dari makanan. Sehingga nanti usus 12 jari akan menyerap sebagian besar dari zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, tembaga, vitamin B1, B2, B3, dan seterusnya sampai vitamin K. Dan juga dia akan mengatur gerakan usus. Dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh, imunisasi. Karena dia akan mencegah bakteri-bakteri yang masuk, yang dibawa oleh makanan. Dan penyakit apa saja yang ada pada usus 12 jari, sehingga kita lihat nomor 16 ini nanti akan dipijit-pijit titik ini, maka banyak di antaranya penyakit radang dari usus 12 jari. Maka di sini disebutkan iltihab fil mi'dah, iltihab itsna asriyah atau qurhatul mi'dah. Maknanya radang pada lambung seperti tukak lambung yang telah kita pelajari, dan juga radang pada usus 12 jari tersebut. Lalu disebutkan fathus syahiyah, membuka nafsu makan. Maka anak-anak kecil yang tidak nafsu makan bisa dipijit titik ini. Dan juga hamudoh. Hamudoh adalah mah, penyakit dari gastritis. Dan penyakit ini telah kita bahas, penyakit mah, di pelajaran yang lalu. Ada mah, ada tukak lambung, dan ada GERD. GERD adalah proses naiknya asam lambung bahkan sampai ke kerongkongan.
dan juga sukari. Maka titik penyakit dari diabetes bisa pada nomor 16. Dan juga intifakhot. Dan intifakhot di sini adalah kembung dan su'al hadm. Dan makna su'al hadm di sini adalah buruk pencernaan. Dan istiriyah, sama istiriyah yakni masuk angin. Intifakhot kembung, istiriyah masuk angin. Maka semua yang berurusan dengan perut kembung, mah, dan yang lainnya, inilah titiknya. Nomor 16. Maka nomor 16 ini ada di kaki kiri dan kanan. Maka selesai dari usus 12 jari. Maka di sini disebutkan setelah itu adalah pankreas 17. Namun saya ingin menyelesaikan permasalahan perjalanan makanan kita. Jadi bagusnya kita sambung kepada nomor 25. Ungdur khamsa wa isrun, titik 25. Maka di titik 25, lihat dia ada di kaki yang kiri dan di kaki yang kanan. Maka di kaki kiri 25, begitupun tulis di sini di kaki yang kanan 25 juga. Di kaki kiri ada 25 dan di kaki kanan tulis juga 25. Maka di sini dia adalah nomor 25, am'a al-khafifah. Bahasa Arabnya adalah am'a usus al-khafifah, yakni halus. Maka di Indonesianya pun sama. Am'a al-khafifah adalah usus yang halus. Maka usus halus ini barakallahu fikum, dia sambungan tadi dari usus 12 jari. Maka kita katakan usus 12 jari, dia termasuk dari usus halus. Maka gambarannya usus halus kita bisa bagi menjadi 3. Pertama usus 12 jari, yang tadi kita pelajari. Nomor berapa? 16. Maka di sini usus 12 jari diistilahkan oleh bahasa kedokteran duodenum. Duodenum. Dan ini adalah bagian pertama dari usus halus. Setelah selesai dari lambung, masuk usus pertama, usus yang 12 jari yang pendek tadi, yang hanya 25 cm sampai 38 cm panjangnya. Maka di sini mulai masuk kepada penyerapan. Dan tadi telah kami sebutkan. Lalu setelah itu masuk kepada usus kosong. Ini dia yang dinamakan dengan masyhur usus halus. Maka usus halus, tadi kita katakan masuk juga usus 12 jari. Karena fungsinya memang menyerap. Disinilah absorption, penyerapan dari makanan kita. Maka setelah selesai dari usus 12 jari masuk kepada usus halus. Yang istilah kedokterannya jejunum. Dan jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil. Dari usus halus. Yang terletak di antara usus 12 jari duodenum tadi. Dengan bagian nanti yang ketiga ileum. Maka terbagi menjadi 3 usus halus. Pertama tadi apa? Usus 12 jari, duodenum. Dan usus halus dan dia yang paling besar jumlahnya adalah jejunum. Dinamakan usus halus. Dan nanti yang ketiga ileum. Dan ileum ini bagian yang terakhir dari bagian usus halus. Dan ileum termasuk bagian besar nutrisi makanan diserap
di sana sebagai penghabisan. Maka dimulai dari usus 12 jari, kemudian masuk usus halus jejunum, kemudian masuk kepada usus ileum. Dan ini semuanya usus halus. Maka lihat sekarang nomor 25, am'a al-khafifah. Am'a al-khafifah maknanya usus halus. Ini yang diinginkan dengan tadi jejunum dan juga bagian akhir ileum. Yang mana fungsinya di sini adalah menyerap nutrisi dari makanan. Lalu di titik usus halus ini apa saja faidahnya dari segi ilmu refleksologi? Pertama, al-maghz al-ma'di, dalam keadaan sakit perut. Maka kebanyakan sakit perut dia berada di sistem penyerapan, mulas. Perut itu mual, bukan mual. Mual kebanyakan ke lambung dan usus 12 jari, tapi mulas. Maka itu kebanyakan mulas seperti keracunan makanan. Di makanan ada racunnya, maka dia akan menjadi mulas, sakit perut. Dan juga su'ul hadm, buruk pencernaan. Dan juga penyakit dizentri, dan juga penyakit typhoid. Maka di sini, apa typhoid? Penyakit tipes yang disebabkan oleh H. pylori, yang merupakan dari jenis bakteria dan virus H. pylori yang dinamakan dengan penyakit tipes. Disinilah dia bermukim, di usus halus. Maka orang-orang yang penyakit tipes dipijit nomor 25 ini. Maka di dalam gambar ini nomor 25, lihat kanan dan kiri. Maka di sini sangat besar 25, 26. Maka di sini titik untuk apa saja tadi kami sebutkan, untuk perut mulas, disentri, dan tipes, dan pencernaan yang buruk, dan juga imsak, maknanya constipation, susah buang air, besar. Maka di sini titik-titik untuk dipijit refleksologi. Kemudian 26. Maka dilihat mana titik 26. Dia ada di akhir. 26 ujung dari gambar, lihat 26. Makanya sekarang dilihat juga gambar yang saya kirim di grup. Maka 26 dinamakan dengan zaidah ad-dudiyah ataupun bahasa Indonesianya umbai cacing. Disitulah awal masuknya makanan keluar dari usus halus. Dan zaidah ad-dudiyah, umbai cacing ini, dia adalah jalan yang buntu. Maka oleh sebab itu banyak dari manusia yang dioperasi karena terjadi permasalahan pembengkakan pada umbai cacing, dinamakan dengan operasi usus buntu. Maka umbai cacing dia bagaikan tempat buntu di usus besar. Kebanyakan orang-orang yang makan cabai lagi. Kebanyakan makan cabai itu akan masuk misalnya biji-biji cabai ke situ dan tidak bisa keluar. Kemudian menjadi infeksi. Ini orang-orang yang tidak suka makan cabai akan blame itu cabai. Maksudnya akan menyalahkan cabai. Menjadi kambing hitamkan cabai, dan itu juga yang memang kebanyakan. Di sana akan terjebak beberapa biji-biji mungkin cabai ataupun yang lainnya dari makanan.
tidak bisa keluar dan terjadi pembusukan. Maka akhirnya terjadi peradangan. Maka orang-orang yang dioperasi dari usus buntu memang sudah qadar Allah, namun dari sebabnya yang banyak disebutkan oleh kedokteran seperti itu. Masuknya biji-biji cabai ataupun sisa-sisa makanan yang tidak bisa digiling ke arah itu dan tersumbat di sana. Terjadilah pembengkakan, pembusukan. Dan akhirnya bagaimana? Perut akan sakit. Dan dia posisinya usus azaidah adudiyah ataupun umbai cacing ini di bagian kanan, usus buntu. Maka mulai mengetahui sekarang bagian kanan perut kita di bawah itulah usus buntu. Dan mulai dari sini kolun ataupun usus besar dimulai. Maka di sini titik 26 seperti antum lihat, itulah umbai cacing. Dan di sini mulai keluar makanan dari hasil penyerapan dari usus kecil tadi. Dari usus 12 jari dan usus halus jejunum dan juga ileum. Berakhir di nanti gang yang kecil itu. Lalu masuk ke usus besar. Lalu titik 26 ini faedahnya untuk apa? Pertama, iltihab zaidah adudiyah. Jika terjadi mulai sakit di perut bagian kanan, maka di situ tempatnya kalau terjadi pembengkakan dari usus zaidah adudiyah ataupun umbai cacing, maka dipijit di nomor 26. Dan juga obat intifakhot, kembung perut, dan imsak, constipation. Maka di situ titiknya. Kemudian kita berpindah kepada titik 27. Kita lewati yang lainnya karena kita ingin menyambung makanan itu kemana setelah masuk dari usus halus. Maka di sini titik 27 dinamakan iseosikai. Maka titik iseosikai ini dia akhir dari am'a al-khafifah. Akhir dari pertemuan antara usus halus yang menyerap makanan fungsinya dengan usus yang besar. Dinamakan kolun bahasa Arabnya. Nah, sekat antara usus besar dengan usus kecil, setelah selesai dari usus kecil diserap makanan, maka mulai masuk kepada usus besar untuk disimpan, digudangkan, dijadikan ampas, maka dia pembuangan usus ini. Maka di sini ada namanya sekat yang dinamakan iseosikai. Sekat yang menyambung antara usus halus dengan usus besar. Maka di sini pintu masuk kepada usus besar adalah iseosikai. Akhir am'a al-khafifah. Akhir dari ileum. Tadi, ileum adalah bagian akhir yang paling besar dan panjang dari proses penyerapan. Untuk penyakit apa? Titik 27, coba dilihat kembali 27. Nah, di sini titiknya 27 di atas 26. Faedahnya banyak sekali. Pertama, al-maghs, al-ma'di wal-ma'wi. Mulas dari perut dan lambung. Intifakhot, kembung. Istriyah, masuk angin. Ishal, mencret. Dicuret itu terulang. Iltihab fi ma'di, dan begitu pun peradangan pada gastritis pada lambung. Maka gastritis ini pun titiknya, dan imsak, dan juga constipation. Maka ini titik iseosikai. Dia adalah katup yang menyambung ileum, usus halus yang akhir, dengan usus besar. Sekarang kita sempurnakan dengan 28, 29, dan 30, serta 31.
Maka dilihat sekarang gambar 28, lihat. Dia naik ke atas. Dan 29 dia mendatar. Dan 30 dia manurung. Qabilah dari orang Batak. Iya, manurung. Menurun. Kemudian nomor 31 dan 32. Maka di sini kita bahas tuntas karena kita tadi ingin menyelesaikan bagaimana makanan itu selesai. Maka setelah mulai masuk kepada iseosekai, makanan ini sudah melewati akhir dari usus halus, selesai penyerapan. Maka apa yang kita makan dari makanan, dari daging, dari rendang, dari ikan, dan kacang-kacangan dan buah-buahan, vitaminat, itu selesai pengambilan faidahnya di iseosekai. Selesai dari ileum. Maka sekarang dipindahkan mulai ke nomor 28. Inilah titik am'a al-ghalidah ascendens. Maka pembahasan kita sekarang kepada am'a al-ghalidah. Dan am'a al-ghalidah di sini dia dinamakan dengan kolun. Apa itu kolun? Usus besar. Dan di sini penulis membagi dengan 3. Am'a, usus besar, al-ghalidah. Yang dia itu ascendent. Kalau ditulis Inggris, tulis ascendent. Kemudian setelah itu, apa maknanya ascendence? Ascendance ini dia adalah bagian yang naik. Yang naik ke atas. Dan di sini dia adalah nomor 28. Lihat, saya akan berdiri. Maka di sini kanan ascendant, dari bawah ke atas. Itu kenyataannya. Kemudian ada yang nanti setelah itu, setelah ascendant, transversus, maknanya dia mendatar. Lihat di sini. Kemudian jatuh ke bawah, dinamakan descendens. Dan dari descendens nanti masuk ke bagian pengeluaran, kemudian masuk ke anus, ke rektum dan anus. Jadi di bagian kanan, selesai dari usus halus, kolon itu bagian kanan, naik ke atas. Kemudian rata, datar, horizon, kemudian turun. Kalau tadi vertikal naik, kemudian horizon, kemudian turun. Nah, naiknya dinamakan ascendens, mendaki, kemudian datar, horizontal, kemudian turun, dinamakan descendens, kemudian setelah itu datar lagi untuk masuk ke pembuangan. Maka itu gambaran dari usus besar. Maka usus besar ini tentunya sangat besar dan panjang daripada usus halus. Maka dinamakan am'a al-ghalidah, yang istilah lainnya adalah kolun. Maka usus besar, itulah yang tadi saya gambarkan saat saya berdiri, dia terbagi menjadi 3. Ascendens, di mana dia mendaki ke atas, dari mulai kanan, datar ke atas. Kemudian dia horizontal, dalam keadaan transversus namanya. Kemudian turun ke bawah setelah itu. Kolon yang dinamakan descendens. Maka inilah 3 jenis dari kolon ataupun usus besar. Maka usus besar yang naik, usus besar yang datar, dan usus besar yang menurun. Maka apa fungsi dari usus besar di sini? Kolon ini, yang mana dia terbagi menjadi ascendens, transversum yang melintang, ascendens yang naik, dan juga descendens yang di kiri, yang terakhir tadi, dan nanti sigmoid yang datar kembali untuk menuju kepada anus, pengeluaran. Maka di sini 4 dari tingkatan kolon.
yang semuanya fungsinya adalah untuk pembentukan tinja, kotoran. Jadi hasil dari makanan itu ditampung di usus besar. Dan proses penampungan ini mulai dari 24 jam. Jadi jangan pengen buru-buru antum. Makan sekarang, 2 jam lagi maaf berak dari makanan yang dimakan. Tidak. Tetapi akan berak makanan yang sudah 24 jam yang kamu makan di waktu yang lalu. For example, kalian tadi sarapan atau tadi siang kalian makan gulai ayam. Makan. Nah nanti pas asar kalian ke WC. Jangan dipikir, oh ini gulai ayam yang tadi siang aku makan. Tidak. Itu gulai ayam yang kemarin waktu goro. Sekitar 24 jam. Itulah keluar. Lalu tentang permasalahan kolun, usus besar ini yang terbagi tadi menjadi 3. Semuanya dia itu adalah gudang pembusukan. Maka dibusukkan dari sisa makanan. Maka lihat orang-orang yang mempelajari ilmu kesehatan, dia akan banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bertasbih. Bagaimana Allah menciptakan fungsi-fungsi ini tanpa kita atur oleh otak kita. Tidak terasa tadi makanan yang kita masuk dicerna menjadi kekuatan, menjadi bisa main bola. Kalian main bola terus sih masalahnya. Maka di sini bagaimana menjadi power tenaga dari makanan yang kita makan dan menjadi cerdas dari makanan yang kita makan, menjadi serius dalam berpikir dan menghafal. Ini semua bekerja sendiri tanpa kita sadari. Maka wajib bersyukur kalian kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan dari kesehatan badan kita. Kembali kepada permasalahan, kolon dibagi menjadi 3 tadi. Ascendens yang naik, transversus yang mendatar, yang turun descendens, dan berikutnya juga termasuk dari rektum dan yang lainnya. Maka dia itu semuanya adalah bagian usus besar yang merupakan proses pembusukan. Maka makanan setelah diambil diserap dari kebaikannya, maka dibuang keburukannya. Dan disinilah tempat pembuangan. Maka di sini permasalahan tentang orang-orang yang sakit, misalnya constipation, susah buang air. Karena di kolon ini akan diserap cairan-cairan yang ada dari makanan. Maka kalau tadi di usus halus dia banyak enzim dan yang lainnya, ataupun di lambung banyak enzim dan banyak asam, maka masuk usus halus sudah tidak ada enzim namun dalam bentuk basah diserap. Maka di usus besar dikeringkan. Maka oleh sebab itu jika kita kurang minum dan juga jika penyerapan terjadi dalam keadaan waktu yang panjang dikarenakan tidak membuang air besar, maka akan terjadi pelambatan pengeluaran. Dan ini bisa terjadi dengan sengaja bisa. Seperti antum malas ke WC. Setiap usus besar sudah full, ngasih tahu ke otak Usamah, aku berikan mules nih biar kamu BAB. Usamahnya sibuk. Murajaah terus. Mulai perut mulas. Aduh pengen ke WC. Males nanti. Ini tidak boleh. Karena di saat diinformasikan oleh usus besar ke otak Usamah, ayo aku jadikan mules perut, harus ke WC. Dia bilang males nanti aja murajaah. Nanti pas jam mandi diundur 2 jam, pas jam mandi sore misalnya. Maka setelah sore dia mencari-cari tidak dapat. Maka ini yang menyebabkan seseorang constipation, bahasa Arabnya imsak, bahasa Indonesianya apa? Susah buang air besar atau bebel bahasa Sundanya. Maka kenapa? Bisa jadi disengaja. Maka oleh sebab itu bagusnya bagaimana? Pertama,
kalian jadwal BAB tersebut. Sebaik-baiknya BAB yang baik adalah pagi hari. Mulai dari setelah adzan awal, adzan kedua bagus, setelah pelajaran jam 6 sampai jam 9. Kalau dibiasakan itu bagus. Karena pada saat itu darah dan fungsi bagian tubuh itu pada saat itu memang sudah dalam keadaan istirahat dan pencapaian dari absorption telah selesai. Karena pada saat itu kita belum makan sarapan misalnya atau baru sarapan, maka baru memproses tubuh. Maka kebanyakan hasil penyerapan sudah selesai dan kebanyakan pembuatan tinja pada saat itu dikeluarkan lebih baik. Karena sudah mulai di malam hari masuk tinja-tinja baru, bahan-bahan yang mau dibuang, maka di pagi hari kita keluarkan agar tidak terlambat. Kalau terlambat maka akan diserap air-air di usus besar dari tinja-tinja ini sehingga kering. Terbayang kalau kering bagaimana keluar? Maka kalian akan mengejan dan akan sakit. Nah, ditambah makan cabai, di bawah itu panas. Maka banyak kembali lagi ke cabai. Mafsadah dari cabai yusabbib aidha ala bawasir au nawasir dikarenakan ini. Maka di saat dia kering, maka dia bagaikan benda padat yang keluar. Di saat penekanan sangat keras dan di situ dari makanan yang cabai membuat panas di bawah. Maka banyak orang-orang yang makan cabai mendapatkan wasir dan juga mendapatkan nasur. Nasur itu dia luka di dalam, berdarah dikarenakan ini. Dalam keadaan dia itu constipation ataupun imsak ataupun bebel, kemudian terdapatlah luka atau terjadi pelebaran dari otot-otot dan keluar maka akhirnya ambeien. Keluar sesuatu di belakangnya bagaikan daging. Maka ini dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan am'a al-ghalidhah, ascendens, transversus, dan descendens. Maka kita baca 28, 29, 30. Di sini lihat titik-titiknya. 28 naik karena ascendens, 29 transversus, 30 turun. Maka ini semuanya adalah kolun, usus halus, usus besar, tempat penimbunan dari kotoran. Maka penyakit apa saja yang ada di sini dan titik-titik ini untuk ishal, maka diare, mencret, di sini titiknya. Al-maghs, al-ma'di, dan begitu pun mulas dari pelut. Dan imsak, constipation, dan bahkan futuk. Di sini titiknya hernia. Dan am'a al-ghalidhah transversus yang dia itu mendatar. Di sini juga titik gout, nakros, ataupun asam urat. Dan imsak, sama constipation, ishal, mencret, dan mulas, dan juga penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Dan am'a al-ghalidhah yang turun, descendens, dia juga untuk asam urat dan untuk imsak ataupun constipation ataupun diare ataupun iltihab al-ma'di. Maknanya iltihab al-ma'di adalah radang dari usus. Dan juga bawasir wan nawasir. Maka ini titiknya. Yang ascendens, yang descendens, yang turun karena dia mendekati kepada anus. Adapun nomor 31 wahid wa salatun, maka dia syarj atau al-mustaqim. Maka ini tempat untuk yang datarnya tadi. Lawannya dari atau persamaan dari transversus. Namun di sini sudah dalam keadaan tinjaknya itu sudah berbentuk siap diluncurkan, siap dibuang.
mendekati anus. Maka di sini syarj atau mustaqim adalah penyakit imsak, titiknya, lihat nomor 31. Wa kadzalika bawasir wa nawasir. Ini titik-titiknya. Dan 32, apa itu 32? Lubang pengeluaran. Ataupun kita katakan lubang anus. Maka lubang tempat mengeluarkan kotoran. Dan ini terbayang jika tidak ada lubang ini. Meskipun kalian misalnya menghinakan dari tinja dan sebagainya, maka jika Allah menutup lubang ini, tidak ada lubang, bagaimana akan keluar makanan? Maka di sini 32 anus untuk imsak, constipation, untuk bawasir, nawasir, dan juga magas asfalul batan, mual atau mulas di perut bawah. Maka di sini selesai dari perjalanan makanan. Maka kita lewati tadi poin-poin seperti pankreas dan yang lainnya, nanti kita bahas. Maka pembahasan kita alhamdulillah selesai dari nomor 16 al-ithna asr ataupun daudanal. Kemudian kita masuk kepada nomor 25 am'a al-khafifah dan nomor 26 zaidah adudiyah ataupun umbai cacing. Kemudian masuk kepada 27, 28, 29, 30, 31, 32. Selesai perjalanan makanan semuanya. Maka selesai dengan dinamakan anatomi dari sistem pencernaan. Maka itulah perjalanan bagaimana makanan itu dicerna. Mulai dari kemarin masuk kepada lambung, yang mana kita pelajari lambung di pelajaran yang lalu, di mana dia nomor 15, kemudian masuk kepada usus halus 16, kemudian masuk kepada usus halus, setelah usus 12 jari, usus halus nomor 25, kemudian 26, 27,